Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini saya sangat senang dapat berada di sini bersama kalian dalam sesi pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada kalian semua atas kehadiran kalian di kelas ini. Saya yakin kita akan memiliki waktu yang menyenangkan dan bermanfaat bersama. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tujuan dari pelajaran ini. Pembahasan kita kali ini yaitu cara belajar yang efektif. Selama sesi pembelajaran ini, saya akan memberikan materi yang telah saya siapkan, namun saya juga sangat menghargai partisipasi aktif dari kalian. Jadi, jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang tidak kalian mengerti, atau jika kalian memiliki pendapat atau pengalaman yang ingin kalian bagikan, diskusikan, dan interaksi kita akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja kita membahas tentang apa itu cara belajar yang efektif. Cara belajar yang efektif adalah metode atau pendekatan yang membantu seseorang memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara efisien dan berkelanjutan. Terus, bagaimana itu cara belajar yang efektif? Ada beberapa cara belajar yang efektif berdasarkan sumber yang saya dapat, yaitu menetapkan tujuan belajar yang jelas dan spesifik yang membantu fokus pada apa yang ingin dicapai. Setelah itu, menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif dan juga membuat jadwal belajar yang teratur dan konsisten, membantu mengatur waktu dengan efisien dan mencegah penundaan, dan juga dapat mengulang materi belajar secara teratur dan terdistribusi dalam jangka waktu yang lebih lama, dan juga kalian dapat memanfaatkan teknologi pendukung belajar seperti aplikasi mobile, platform e-learning, atau catatan digital yang dapat membantu dalam mengorganisir atau mengulang kegiatan kalian sebelumnya. Cara belajar yang efektif dapat bervariasi untuk setiap individu, tetapi ada beberapa strategi yang umum sebagai cara belajar yang efektif, seperti mengetahui cara belajar gaya kalian, aktif terlibat dalam proses pembelajaran, membuat jadwal belajar yang teratur dan mengalokasi waktu yang cukup untuk setiap mata pelajaran, mengulangi materi secara berulang dengan menggunakan metode penyusulan, dan juga menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku teks, video, artikel, dan lain-lain sebagainya. Cara belajar yang efektif tidak hanya bisa kita lakukan di kelas ini saja, tetapi kita bisa melakukannya di berbagai tempat seperti perpustakaan, di mana perpustakaan ini tempat yang tenang dan terorganisir, di mana kalian dapat fokus dan mendalami materi pelajaran. Dan juga kalian bisa membuat ruangan studi yang tenang dan bebas dari gangguan di rumah kalian, yang dapat membantu kalian berkonsentrasi dan fokus pada pembelajaran. Dan juga pasti beberapa dari kalian itu lebih merasa produktif saat belajar di kafe atau ke tempat yang umum yang lebih tenang. Ada juga faktor yang dapat menghambat dan mendukung belajar yang efektif. Faktor-faktor yang menghambat belajar yang efektif seperti gangguan lingkungan, yang dimana lingkungan yang bising atau berantakan dapat mengganggu konsentrasi dan fokus belajar, dan juga kurangnya motivasi, tidak kemampuan untuk motivasi diri sendiri, atau kurangnya minat pada subjek yang dipelajari dapat menghambat upaya belajar yang efektif. Kurangnya perencanaan dan pengaturan waktu. Terakhir yaitu faktor yang mendukung belajar yang efektif, yaitu lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan yang tenang, terorganisir, dan didedikasikan untuk belajar yang dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar yang efektif, dan juga mempunyai motivasi yang tinggi. Motivasi intrinsik yang kuat dan minat yang tinggi terhadap subjek yang dapat dipelajari dapat fasilitas belajar yang efektif dan berkelanjutan. Dan juga keterampilan pengelolaan waktu. Kemampuan kalian untuk mengatur dan mengelola waktu dengan baik dapat membantu kalian dalam mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas belajar kalian.
Oke, sampai di sini saja kita telah menyelesaikan sesi pembelajaran hari ini. Saya berharap bahwa materi yang telah kita bahas tadi dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik kepada kalian semua. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kalian untuk melanjutkan pembelajaran di luar kelas. Jangan ragu untuk membaca lebih lanjut tentang topik yang kita bahas tadi. Berlatih dengan tugas-tugas tambahan atau mencari sumber daya tambahan yang dapat memperdalam pemahaman kalian. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas partisipasi dan kolaborasi yang telah ditunjukkan pada hari ini. Terakhir, jika ada pertanyaan atau bantuan tambahan yang kalian butuhkan, jangan ragu untuk menghubungi saya melalui apa saja. Saya akan dengan senang hati membantu kalian dalam perjalanan pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.